Di sini saya akan menjelaskan langkah pengoperasian inkubator BB200. Pertama, main unit, skin sensor, kabel power, SPO2, sensor box. Pertama, untuk pengunci roda, caranya seperti ini. Tekan sisi bawah. Ini ada dua roda, ada dua pengunci roda. Tuh. Posisi roda di depan dan roda di belakang. Berarti dari kalangan sudah nutup order kan? Mengisi air untuk humidity-nya. Putar air pada tabung untuk humidity-nya seperti ini. Kemudian tutup dengan cara putar penutup tabung. Setelah seperti ini, masukkan pada tempat humidity. Batas atasnya. Oke. Tutup. Hubungkan kabel power pada input AC pada unit. Perhatikan soketnya. Oke. Setelah itu, hubungkan sensor box pada soket sensor box. Perhatikan soketnya juga. Dapatkan dengan obeng plus kecil. Setelah itu pasang sensor box pada tempatnya. Hubungkan sensor SPO2 pada soket SPO2 sensor. Masukkan pada cup. Hubungkan skin sensor pada soket skin temperatur sensor. Masukkan pada hook lagi. Untuk mulai menyalakan unit, tekan tombol power. Kemudian tekan tombol on off pada unit, kontrol on off. Maka unit akan menyala. Nah, untuk setting, tekan tombol kunci terlebih dahulu, kemudian tekan set. Untuk air, kontrol air. Jadi untuk indikator hijau, maka yang mana yang akan dikontrol? Sama yang ini, kontrol air. Jadi dia akan mulai mengontrol untuk suhu 36 pada temperatur. Tapi untuk saran dari saya, yaitu setnya pada kontrol skinnya 36 derajat Celcius. Maka di sini akan ada deviasi. Deviasi akan berbunyi, alarm deviasi akan berbunyi ketika plus minus 36 derajat Celcius. Dan over temperatur akan berbunyi ketika lebih dari 38 derajat Celcius. Ya, untuk kontrol set
pada air temperatur, maka ini berarti alarm deviasi akan berbunyi ketika plus minus 3 derajat Celcius. Untuk deviasi air temp itu adalah plus minus 3 derajat Celcius, dan untuk skin temperatur itu plus minus 1 derajat Celcius. Tapi untuk over temperatur, walaupun set pada air temperatur maupun skin temperatur, maka akan berbunyi over temperaturnya ketika lebih dari 38 derajat Celcius. Oke. Untuk setting kelembapan, standarnya 55%. Dia akan mengontrol, dan di sini adalah tampilan dari pembacaan sensor box pada humidity. Kemudian untuk yang ini adalah SPO2. Pertama untuk SPO2, pasang sensor pada tangan pasien seperti ini. Oke, setelah terpasang, tekan tombol power untuk SPO2, maka dia akan menampilkan BPM dan SPO2 yang terbaca dari pasien. Jika posisi SPO2 terlepas dari tangan pasien, yang terjadi adalah error seperti ini, alarm. Ketika probe terlepas atau probe putus, kabel probe putus, maka akan ada indikator ERP. Untuk alarm, indikator alarm di sini terdapat probe failure ketika probe dari sensor box terlepas atau putus. Dia akan berbunyi dan indikator merah akan muncul pada probe failure. Kemudian ada fan failure, itu ketika fan posisinya kotor, dia akan berbunyi dan nyala. Untuk over temperatur, ketika temperatur melebihi 38 derajat Celcius, dia akan menyala. Untuk temperatur deviasi, ketika settingan indikator hijau atau kontrol pada skin temperatur melebihi 1 derajat Celcius atau di bawah 1 derajat Celcius dari suhu setting, dan deviasi juga akan menyala ketika air temperatur, kontrol air temperatur itu plus minus 3 derajat Celcius. Jadi pembacaan plus minus 3 derajat Celcius dari kontrol atau set temperatur. Untuk power failure akan menyala ketika unit tidak mendapatkan sumber tegangan. Atau listrik mati. Mati ini sama pirang. Untuk kontrol oksigen, tekan tombol power. Di sini untuk kontrol oksigen pada chamber, dan di sini pengaturan oksigennya. Jadi mau di set berapa terserah dari susternya. Kemudian di sini adalah hasil pembacaan yang ada di dalam dari sensor box. Nah, untuk penambahan oksigen dari inlet oksigen sebelah sini, jadi ini dibuka dan dihubungkan pada tabung oksigen, sehingga sirkulasi yang di dalam itu oksigen dapat bersirkulasi langsung pada chamber tanpa melalui selang ke hidung pasien. Oke, di sini ada pengaturan matras untuk meninggikan dan menurunkan matras. Naik ke bawah.
Putar ke kiri untuk meninggikan matras. Dan putar kembalikan kanan untuk menurunkan matras. Ini sudah dapat dibuka. Untuk penanganan pasien, kita putar pengunci seperti ini. Ini untuk mengunci, ini untuk membuka. Di sini juga untuk membuka tinggal putar. Kemudian buka, dimasukkan bayi. Bayi dimasukkan ketika suhu sudah stabil 36 derajat Celcius. Ini tinggal putar untuk penanganan dari bawah dan dari atas. Di sini untuk ID card dari bayi atau identitas bayi. Dan ini adalah nampan yang digunakan untuk peralatan atau unit tambahan untuk penanganan dari bayi tersebut. Di sini terdapat filter. Jika filter sudah dirasa cukup kotor atau berubah warna, maka ganti filter dengan cara tekan pengunci dan buka filter. Ganti filter dengan filter yang baru. Buka dan ganti filter. Tutup kembali. Oke, di sini terdapat drain outlet untuk output dari air humidity. Untuk pembersihannya dari air humidity yaitu putar dan lepas penutup, kemudian buka, maka air akan keluar. Ini adalah indikator alarm ketika humidity kosong atau airnya habis. Kemudian untuk deviasinya, dia akan menyala ketika plus minus 15% dari kelembapan setting kelembapan. Kemudian di sini ada lebih dari 37 derajat Celcius. Tombol ini untuk waktu-waktu tertentu, yaitu ketika di sini aksesnya adalah caranya seperti ini. Mentok hingga 37 derajat Celcius, baru tekan tombol 37, dia akan bisa disetting. Ini hanya untuk bayi kondisi tertentu, yaitu hipotermia, ketika suhunya kurang panas dari 37 derajat Celcius. Di sini ada alarm reset, digunakan untuk reset alarm ketika deviasi atau over temperatur. Untuk mematikan unit, tekan tombol power on off di sini. Kemudian tekan tombol
power, satu lagi di sini